Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat siang untuk para mahasiswa peserta mata kuliah Pola Desain Perangkat Lunak. Kita bertemu lagi pada minggu pertama setelah UTS. Saya ucapkan selamat buat teman-teman yang telah sukses mengerjakan soal UTS-nya. Dan saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Dan saya doakan teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk minggu pertama setelah UTS ini, kita akan masuk ke materi baru, pola baru yang akan kita pelajari yaitu pola struktural dengan metode adapter. Langsung saja. Ini adalah preview. Kita telah menyelesaikan pola creational. Sekarang kita masuk pola struktural. Jadi struktural ini akan concern dengan kelas dan objek. Bagaimana kelas dan objek itu dibangun untuk membentuk suatu struktur yang lebih besar, gitu kan? Nah, itu namanya pola struktural. Adapter sekarang kita lihat. Adapter itu posisinya ada di scope kelas, purpose-nya struktural. Dan ini semuanya setelah kita pelajari yang rasional dari factory method, abstract factory, builder, prototype, dan singleton. Saya harap jangan dilupakan, karena tentu saja nanti akan diulas lagi saat UAS sedikit materinya. Oke, sekarang kita masuk ke structural pattern adapter. Oke, kita kembali lagi membahas secara definisi gang of four. Sebenarnya apa sih konsep dari adapter? Jadi, kalau secara definisi, adapter itu mengkonversikan interface dari suatu kelas. Interface itu berarti antar muka, ya, bukan interface dalam artian kita langsung memikirkan Java-nya, bukan. Tapi lebih ke interface itu antar muka. Antar muka itu pembatas antara interaksi gitu, antar interaksi. Misalnya user interface berarti antar muka dengan pengguna. Interface di sini berarti dari suatu kelas gitu kan. Jadi ketika suatu kelas ingin berinteraksi, ada kalanya dia tidak bisa langsung berinteraksi begitu saja. Nah, dia ini, adapter konsep ini, dia mengkonversikan antar muka dari suatu kelas sehingga dia bisa berinteraksi dengan kelas yang lain sesuai yang diharapkan oleh klien tersebut. Oke, untuk menambah pemahaman kalian, kita lihat contoh di dunia nyatanya. Seperti apa sih sebenarnya? Kalian bayangkan saja adaptor yang benar-benar ada di dunia nyata. Adaptor laptop kalian misalnya, atau adaptor handphone kalian. Ketika misalnya kalau standarnya di Indonesia, colokannya ada 2. Tapi kalau misalnya colokan di luar negeri, Singapura itu 3 colokannya. Kita perlu adapter kalau misalnya kita mau jalan-jalan ke luar negeri, mau ngecas handphone kita, ternyata colokannya di situ 3. Jadi kita butuh adapter untuk menginteraksikan colokan HP kita ke listrik, stop kontak listrik yang ada di luar negeri misalnya. Ya seperti itu contohnya. Jadi adapter itu benar-benar dalam artian harfiah adapter yang ada di dunia nyata gitu. Oke, itu konsep yang harus kalian pahami. Selanjutnya, bagaimana realisasinya di dunia perkomputeran gitu. Nah, ini juga ada contoh yang sangat mudah untuk kalian pahami. Bayangkan saja suatu aplikasi yang secara umum itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu user interface, antar muka di depannya, front end, dan database. Ya, bayangkan itu.
Jadi ketika kalian ingin menginput data ke database-nya, kalian akan berinteraksi dulu dengan user interface-nya di bagian awal, di bagian muka, kemudian kalian input sesuatu dan akhirnya datanya masuk ke database. Data atau objeknya masuk ke database. Oke? Nah, untuk pertama kali ketika kalian menggunakan aplikasi itu, ya bisa-bisa saja gitu masuk jalan menggunakan aplikasinya, kemudian apa yang kalian input langsung disimpan secara lancar ke dalam database-nya. Tapi ketika suatu masa kalian butuh update pada aplikasi kalian, misalnya ada perubahan dari user pengen tampilannya dipercantik dong misalnya. Terus kalian butuh update framework misalnya dari aplikasi kalian. Tentunya itu akan merubah stabilitas dari aplikasi kalian sebelumnya. Nah, misalnya saja ini, ketika kalian upgrade software kalian, ada masalah yang muncul ketika mau input ke database. Kalau ke database agak rentan dong kita mau upgrade apabila telah ada datanya. Biasanya lebih stabil untuk database itu. Jadi kita nggak bisa langsung, sudah upgrade juga database-nya. Nggak. Biasanya yang dipilih, solusi yang dipilih adalah ada penjembatan antara aplikasi yang baru itu dengan database yang lama. Nah, inilah konsep adapter diimplementasikan. Kita butuh adapter untuk bisa menjembatani bagaimana aplikasi yang baru bisa tetap berkomunikasi dengan lancar ke database kita yang lama. Oke, kira-kira seperti itu konsepnya. Oke, ini secara singkat gambarannya seperti ini. Jadi ketika kita punya aplikasi, kemudian kita ada yang ingin dituju gitu, antar muka yang ingin dituju ternyata nggak klop nih. Kita butuh adapter. Setelah adapternya digunakan, bisa diimplementasikan dengan baik antara apa yang kita harapkan dengan apa yang kita tuju. Ini konsep untuk membantu kalian memahami adapter. Contoh lagi, lebih mengerucut kita ke penggunaan di Java, sebenarnya ada kelas yang telah diimplementasikan adapternya. Jadi ada Java I/O Input Stream Reader dan Java I/O Output Stream Writer. Pasti kalian udah biasa pakai, jadi menerima inputan dan mengeluarkan outputan berupa input teks di Java. Itu dia sebenarnya pakai konsep adapter. Pola patternnya adalah adapter. Seperti apa sih sebenarnya, Bu, penggunaan adapter ini? Langsung saja nanti kalian lakukan praktikum dan kalian akan lihat praktikum yang sederhana itu akan memberikan insight baru kepada kalian pola rasional pertama yang kalian pelajari ini. Oke, yang penting kalian paham walaupun sedikit, intinya itu. Oke, sekarang kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Ada tipe-tipe adapter. Jadi adapter itu menurut Gang of Four ada dua. Ada object adapter dan ada class adapter. Bedanya apa? Pertama, object adapter dia dibentuk berdasarkan objek, komposisi objek. Jadi ketika dia mau berinteraksi antar objek. Oke, seperti apa nanti ada contohnya. Ketika kelas adapter, yang objek adapter ini, oke, saya balik, objek adapter ini yang paling sering digunakan, tipe adapter yang paling sering digunakan. Sementara kelas adapter itu lebih sedikit dan lebih mudah kalau kalian ingin mengenali. Dia adapt through subclassing. Subclassing itu kata kuncinya, subclassing. Kalian tahu sendiri kalau subclassing atau ada anak dari kelasnya, berarti yang dipakai adalah metode inheritance. Jadi tanda-tanda penggunaan kelas adapter berarti ada extends gitu ya. Kata kunci dari penggunaan kelas adapter berarti adalah extends. Nah, kenapa dia jarang digunakan? Ya karena kalian tahu sendiri di Java
multiple inheritance itu tidak disupport. Oke, dan biasanya kita pakai interface. Oke, jadi seperti apa nanti penggunaan di kelas adapter, nanti akan kita lihat contohnya. Nah, ini untuk lebih memahami lagi tipe-tipe adapter, objek adapter. Nah, ya seperti saya bilang tadi, ini yang paling sering digunakan objek adapter, dia menggunakan interface. Jadi adapternya, adapter ini, yang ibaratnya, ini berarti kalau misalnya kita analogikan dengan konsep colokan handphone tadi, ini berarti colokan adapternya, ini target akhirnya, ini aplikasi kitanya atau handphone kita. Dia menggunakan adapter ini, dan adapter ini mengimplementasikan request atau fungsi yang ada di target. Agar bisa digunakan oleh handphone kita, digunakan oleh handphone atau perangkat kita harus menggunakan adapter yang tentunya request ini harus dimodifikasi sesuai dengan keinginan dari perangkat kita. Oke, saya ulangin lagi. Jadi kalau dianalogikan dengan kehidupan kita sehari-hari, jadi objek adapter ini misalnya perangkat kita, adapti, yang ingin menggunakan adapter. Adapter ini yang menghubungkan kita dengan tujuan kita, colokan gitu ya, stop kontak. Nah, apa yang dilakukan oleh adapter? Dia mengimplementasikan atau mengoverride fungsi yang ada di interface target. Oke, tentunya ketika diimplementasikan di adapter ini akan ada modifikasi sehingga bisa cocok digunakan oleh perangkat kita. Nah, kata kuncinya tadi objek adapter dia menggunakan interface. Berarti kalau dia menggunakan interface, ketika adapter mau implementasi fungsi di interface, apa yang digunakan kata kuncinya? Ya, contohnya ini menggunakan kata kuncinya yaitu implements. Jadi kalau nanti soalnya apa perbedaan soal di UAS, apa perbedaan adapter tipe objek dan tipe kelas? Seharusnya kalian bisa jawab dengan menggebu-gebu. Karena mudah sekali. Oke, sekarang kita masuk ke tipe-tipe adapter, kelas adapter. Nah, bedanya apa? Bedanya di sini. Dia punya anak. Adapternya ini merupakan anak dari kelas target. Berarti kata kuncinya adalah extends. Dan ini bukan bertipe interface lagi. Bisa bertipe interface, tapi kalau misalnya selain kelas abstrak tentunya. Tapi kalau misalnya dia kelasnya tidak abstrak, bisa di-extends. Oke, jadi saya ingin memperlihatkan bedanya dengan yang tadi adalah pada target, dia bukan merupakan interface, dan adapter ini, lihat tanda panahnya, dia merupakan anak dari target. Oke. Dan implementasinya menggunakan extends. Itu ya. Oke. Saya kira itu penjelasan singkat dari saya, dan saya yakin kalian akan lebih memahami ketika mengimplementasikan tugas praktikum yang saya berikan pada siang hari ini mengenai contoh sederhana dari adapter. Jadi nanti kita lihat ini ilustrasinya, kalian bisa baca sendiri. Saya akan jelaskan ini. Yang akan kalian lakukan di tugas praktikum adalah ada suatu kelas persegi panjang. Dia terdiri dari atributnya length dan width, panjang dan lebar. Kemudian dihitung luasnya oleh kelas kalkulator. Oke, kemudian ada kelas baru, kelas segitiga. Dia punya atribut yang berbeda dengan rectangle atau persegi panjang. Dia ada tinggi, ada alas. Nah,
Kemudian dia juga ingin menghitung luasnya. Tapi dia tidak bisa langsung menggunakan kelas kalkulator untuk menghitung luasnya. Karena kelas kalkulator ini hanya dibikin khusus untuk persegi panjang. Oke, kebayang? Dia mau pakai kalkulator, tapi kalkulatornya nggak sweet, nggak cocok untuk triangle. Nah, dibuatkanlah suatu adapter. Oke, ini konsepnya ya teman-teman. Jadi, dibuatlah konsep suatu adapter yang mengimplementasikan kelas kalkulator dan rectangle dan juga triangle. Dimodifikasi di sini get area ini sehingga bisa sweet untuk triangle, dan akhirnya dipanggil oleh kelas kliennya yang ada main, cukup memanggil kalkulator adapter. Oke, demikian penjelasan singkat untuk tugas praktikum kalian. Silakan mencoba dan silakan menjawab pertanyaan analisis. Cuman 2 pertanyaan. Saya harap kalian bisa mengerjakannya sesuai dengan waktu jam perkuliahan kita. Akan tetapi tetap akan saya kasih grace period untuk pengumpulannya. Pengumpulannya saya kasih waktu sampai tengah malam ini. Dan tidak ada penambahan waktu setelah itu. Oke, kira-kira ini nanti package explorer yang harus kalian bikin. Kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Hanya ada 5 kelas dan lebih simpel dibandingkan metode praktikum yang kemarin. Oke, baiklah. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Semoga sukses, tetap jaga kesehatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.